Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novita Kadu dari kelas 2A PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masyarakat nelayan yang meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan di pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, serta solidaritas sosial yang kuat dan terbuka terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat di pesisir sehingga fakta sosial ini terkesan ironi. Di tengah-tengah mereka memiliki hasil kekayaan sumber daya pesisir dan lautan yang melimpah ruah, kesulitan melepas diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera keterbatasan di bidang kualitas sumber daya manusia serta akses dan penguasaan teknologi dan pasar modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir ini sehingga masih belum optimal dan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini disebabkan oleh porsi kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat nelayan cukup kompleks. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat yang lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, daratan, maupun perkotaan. Masyarakat nelayan secara umum memiliki pola interaksi yang sangat mendalam. Pola interaksi yang dimaksud dapat dilihat dari hubungan kerjasama dan melaksanakan aktivitas, melaksanakan kontak secara bersama baik antara nelayan dengan nelayan maupun dengan masyarakat lainnya. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan usahanya serta dilakukan dengan sistem yang permanen sesuai dengan kebudayaan pada masyarakat nelayan itu sendiri. Adapun konsep nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup dan tumbuh berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya berpemukiman di daerah pinggir pantai atau di pesisir laut. Nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau di pesisir. Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumber manusia yang rendah, serta keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir,
laut maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka, meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau wilayah daratan. Tata guna lahan di kawasan pesisir ini digunakan untuk kepentingan pembangunan fisik. Kondisi demikian semakin menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapannya, khususnya di daerah-daerah perairan yang kondisi tangkap lebih membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar, bensin atau solar, sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan. Berikut ada penggolongan masyarakat nelayan. Pada dasarnya, kelompok masyarakat nelayan memiliki perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat daripada kelompok umur, pendidikan, status sosial, dan kepercayaan. Dalam suatu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat. Charles membagi kelompok nelayan dalam 4 kelompok, yaitu nelayan substansi atau substansi fishers, yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua ada nelayan asli, di mana nelayan ini sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil. Yang ketiga ada nelayan reaksi. Nelayan reaksi ini disebut juga orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga. Dan yang terakhir ada nelayan komersial, yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan dibagi menjadi dua, yaitu nelayan skala kecil maupun nelayan skala besar. Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan, nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan, atau lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh, dan tukang. Juragan untuk mereka memiliki sumber daya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap, dan anak buah kapal atau ABK untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapat dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan seperti kapal milik juragan. Berikut ada juga posisi nelayan dalam masyarakat pesisir. Menurut Kusnandi tahun 2009, dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir. Kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik perilaku sosial budaya. Masyarakat pesisir secara umum memiliki karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya. Masyarakat nelayan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi berprestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, dan kesuksesan hidup, terbuka dari ekspresif, solidaritas tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks atau laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum bagi kaum perempuan.
Ada pula pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pembangunan perikanan bagi masyarakat nelayan sudah tentu diperlukan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa yang dikemukakan oleh Roger dan Score pada tahun 1980 bahwa adopsi suatu gagasan baru sampai pada penerapannya. Dalam hal ini, adopsi dapat dipandang sebagai proses pengambilan keputusan ahli teknologi dan ilmu pengetahuan tentang kepandaian dalam membuat sesuatu. Dengan menerapkan atau mengadopsi teknologi bagi masyarakat nelayan, diharapkan akan dapat merubah sikap mental nelayan untuk meningkatkan usahanya. Diakui bersama bahwa masyarakat nelayan ini memiliki taraf hidup yang sangat rendah jika dibandingkan dengan masyarakat lain. Rendahnya taraf hidup tersebut dipengaruhi oleh keterasingan, dan keterasingan ini seringkali membawa masyarakat tidak dapat berkembang secara mandiri. Ketertarikan sosial, kelembagaan, dan pengenalan teknologi tepat guna menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat nelayan untuk memacu tingkat kehidupan yang dianggap masih sangat tradisional. Dan yang terakhir yaitu karakteristik sosial budaya masyarakat nelayan. Yang pertama ada masyarakat nelayan yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya di laut. Secara umum didominasi oleh kaum laki-laki, namun ada pula beberapa wanita karena dengan kehilangan suami atau meninggal dunia terpaksa merangkap menjadi kepala rumah tangga dan sebagai pemberi nafkah untuk keluarga dan menguntungkan hidupnya di laut. Yang kedua ada masyarakat nelayan yang terbentuk dalam aktivitas kelompok yang melaksanakan aktivitas usahanya yang merupakan kelanjutan dari usaha yang didapat dari hasil melaut. Yang ketiga ada masyarakat yang menggantungkan aktivitas usahanya dengan menyediakan bentuk peralatan seperti kail, pancing, bahkan pemberi modal usaha atau pemilik toko dan warung. Bahkan terkulak serta bentuk aktivitas sosial lainnya seperti koperasi, arisan ibu-ibu, nelayan, arisan PKK, dan bentuk aktivitas lainnya yang menunjang kegiatan nelayan. Karakteristik sosial budaya tersebut di atas telah melahirkan bentuk stratifikasi sosial yang permanen. Salah satu pelabuhan yang saya ambil yaitu Pelabuhan Gorontalo yang terletak di muara Sungai Bone, Kota Gorontalo. Pelabuhan ini pertama dibangun pada masa kolonial Hindia Belanda pada tahun 1898. Sebelumnya sudah ada hubungan perdagangan tradisional lewat laut pada masa Kerajaan Gowa yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan dan Tenggara ke pantai bagian utara. Pelabuhan Gorontalo semakin berkembang dengan adanya kunjungan kapal-kapal dagang Portugis. Kini Pelabuhan Gorontalo berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan barang. Komoditas pertanian dan perikanan wilayah hinterland dibawa lewat pelabuhan menuju daerah-daerah di seluruh Indonesia. Berikut bisa kita lihat aktivitas masyarakat Kabupaten Gorontalo di Pelabuhan Gorontalo.